Oke, halo halo tes. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Edo, saya dari LLP KUKM Smesco. Pada pagi hari ini saya akan menjadi moderator di acara webinar yang diadakan oleh Smesco yang bekerja sama dengan sampingan.id. Saat ini sudah ada pembicara kita yaitu Mas Rian Dwi Putra selaku Vice President Product Owner dari Sampingan. Nah, pada pagi hari ini kita akan lakukan bincang-bincang mengenai sampingan untuk industri UMKM seperti itu. Jadi di sini juga ada saya dan ada Mas Adit juga dari Smesco. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat atau bisa langsung dibuka di videonya dan langsung ditanyakan seperti itu. Tapi kalau mau dari kolom chat juga bisa seperti itu. Hadir. Oke, kalau kayak gitu. Langsung saja mungkin untuk waktu dan tempat dipersilakan pada Mas Rian. Oke, sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, hari ini kita akan bincang-bincang tentang sampingan untuk industri UMKM. Oke. Ya, pertama-tama saya mulai dulu dari pekerja lepas. Jadi pekerja lepas ini adalah pekerja yang biasanya melakukan pekerjaan sampingan. Nah, berdasarkan data, jumlah pekerja sampingan atau pekerja lepas ini meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2019 sendiri meningkat sebesar 16%. Jadi dari 136 juta angkatan kerja Indonesia, sebanyak 129 jutanya itu orang yang memiliki pekerjaan, dan di dalam situ sekitar 5,9 jutanya terdiri dari pekerja lepas. Gitu. Nah, apa sih faktor-faktor utama peningkatnya si pekerja lepas ini? Yang pertama itu adalah kebebasan dalam bekerja. Jadi kebanyakan pekerja lepas itu tidak terikat oleh waktu dan tempat, sehingga mungkin lebih diminati oleh para pekerja-pekerja sampingan. Yang kedua itu adanya peluang untuk mendapatkan yang lebih tinggi gitu, karena berbeda dari pekerjaan yang tetap. Untuk pekerja lepas sendiri, pekerja ini bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, sehingga yang tadinya hanya cuma bisa satu atau pekerjaan dalam satu waktu, ini bisa lebih dari satu, mungkin dua atau tiga, tergantung dari beberapa pekerja sampingan yang diambil oleh para pekerja lepas ini. Yang ketiga, disayangkan juga sebenarnya untuk yang faktor ketiga ini, adanya keterbatasan lapangan kerja untuk pekerjaan tetap. Jadi banyak para pekerja yang memilih untuk menjadi pekerja lepas. Di sisi perusahaan sendiri, perusahaan itu terus mencari cara untuk melakukan efisiensi, termasuk juga pada tenaga kerja. Isu utamanya, seperti yang kita tahu saat ini adanya COVID-19, ini mempengaruhi kondisi ekonomi global, di mana daya beli masyarakat menurun dan juga adanya pembatasan-pembatasan sosial yang dilakukan untuk mencegah penularan. Sehingga dari segi pelaku bisnis sendiri harus berpikir keras bagaimana caranya untuk melakukan efisiensi biaya. Caranya gimana? Yang pertama bisa melakukan pemotongan kos yang tidak dibutuhkan gitu. Jadi para pemilik usaha bisa melakukan penelitian dari apa saja pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, lalu memotong pengeluaran yang tidak diperlukan untuk saat ini. Gitu. Seperti contohnya untuk mengurangi kebutuhan sewa kantor, atau mengurangi pengeluaran untuk biaya dinas dan lain-lain. Yang kedua adalah untuk mengubah biaya yang tetap atau fixed cost menjadi variable cost. Jadi bagaimana pengeluaran yang dilakukan perusahaan itu hanya keluar ketika sudah dipastikan adanya keuntungan yang didapat, gitu. Bagaimana hubungannya dengan tenaga kerja? Jadi di sini dibutuhkan fleksibilitas untuk yang tadi mengubah bagaimana fixed cost menjadi variable cost, yaitu bagaimana tenaga kerja itu tetap terpenuhi kebutuhannya untuk mendukung kebutuhan bisnis pada saat kebutuhannya sedang tinggi, tapi tidak mengeluarkan biaya ketika bisnis sedang dalam keadaan yang rendah seperti saat ini. Salah satu solusinya adalah menggunakan pekerja lepas. Jadi pekerja lepas ini hanya digunakan ketika adanya pekerjaan yang bebannya tinggi,
tapi perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya ketika keadaan bisnis sedang rendah, begitu. Dan solusi ini sebenarnya sudah banyak digunakan oleh perusahaan dari berbagai macam bidang, gitu, dari yang internasional maupun nasional. Seperti kita lihat kalau di bidang teknologi, Gojek menggunakan skema pekerja lepas atau kemitraan untuk para driver Gojeknya. Lalu Google juga banyak melakukan hal tersebut. Dari segi BUMN, jasa marga, logistik ada DHL dan juga Shopee Express untuk retail, MAP atau Mitra Adi Perkasa. Di alat berat ada Trakindo Cat, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk para pelaku UMKM. Sebagai contoh, ketika misalnya industri makanan dan minuman, ketika misalnya di hari libur, kebutuhan akan pekerja lebih tinggi karena misalnya para tamunya lebih banyak, itu bisa menggunakan pekerja lepas, sehingga di hari-hari biasa ketika kebutuhannya lebih rendah, itu biaya pengeluaran tidak dikeluarkan, gitu. Selain itu juga untuk pelaku bisnis makanan misalnya, seperti kita ketahui makanan biasanya tinggi pada saat Lebaran, gitu. Jadi pekerja lepas ini bisa digunakan ketika adanya Lebaran atau momen-momen penting yang mengakibatkan pesanannya tinggi. Contoh lain ketika misalnya industri konveksi atau industri belanja online, ketika pesanannya tinggi itu bisa menggunakan pekerja lepas dalam mendukung aktivitas bisnisnya. Nah, di sini sebenarnya kebutuhan dari segi supply dan juga demand sudah mulai bertemu. Tadi dari segi supply, pekerja lepas sudah mulai meningkat, sedangkan dari perusahaan juga sudah banyak menggunakan tenaga kerja lepas. Nah, hal ini mendorong untuk berkembangnya pekerjaan-pekerjaan sampingan, gitu. Jadi pekerjaan sampingan ini sendiri terus berkembang mengikuti kebutuhan teknologi dan juga kebutuhan pasar. Sebagai contoh, dari dulu kita sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya paruh waktu, seperti pekerja pada event. Kalau misalnya saya bisa ambil contoh kayak di di perkawinan atau di Jakarta Fair, itu biasanya menggunakan pekerja lepas. Selain itu juga ada admin yang hanya dipekerjakan ketika keadaan bisnis membutuhkan, atau guru les, gitu, yang biasanya hanya dijadikan pekerjaan sambilan. Yang kedua, berjualan. Jadi berjualan juga menjadi salah satu bentuk pekerjaan sampingan, seperti berjualan makanan, berjualan asuransi, berjualan pulsa, atau berjualan fashion lainnya. Dan juga yang ketiga ada pekerjaan yang sifatnya proyek, seperti menjadi fotografer, desain grafis, software, dan juga menjadi penulis. Gitu. Dan yang nomor 4 ini salah satu contoh pekerjaan sampingan yang muncul ketika adanya perkembangan teknologi, yaitu bagaimana orang-orang bisa menjadi transportasi online. Dan contohnya ketika mau berangkat ke kantor, itu bisa menjadi transportasi online, lalu waktu saat kembali dari kantor itu bisa menjadi lagi transportasi online tanpa meninggalkan pekerjaan utamanya. Atau juga pekerjaan seperti kurir. Nah, yang tiga terakhir ini adalah contoh pekerjaan sampingan juga yang muncul karena perkembangan teknologi. Yang pertama, data collection, yaitu melakukan survei kepada consumer. Yang kedua adalah menjadi mystery shopper untuk melakukan pengecekan bagaimana standar yang ditetapkan oleh perusahaan sudah terpenuhi atau belum di lapangan, atau melakukan retail audit, yaitu untuk melakukan pemeriksaan ke toko-toko. Lalu ada juga jenis pekerjaan yang microtask. Nah, ini muncul ketika sosial media sudah mulai banyak berkembang, yaitu bagaimana usaha-usaha dari yang besar maupun UMKM itu memiliki akun media sosial, dan untuk memastikan para pelanggannya mengetahui keunggulan dari produk yang ditawarkan, itu ada pekerjaan sampingan yang untuk mencoba atau melakukan komen, melakukan review, atau bahkan melakukan follow dari akun-akun media sosial, gitu, dengan tujuan mendapatkan kesempatan supaya si pekerja-pekerja sampingan ini mengetahui apa yang dijual atau apa yang disediakan oleh para pengusaha. Dan yang terakhir adalah reseller. Reseller ini adalah sebenarnya bentuk lain dari berjualan, tapi biasanya tidak memiliki modal, karena biasanya reseller hanya menyalurkan order atau pesanan dari pelanggan kepada pemilik usaha, gitu. Jadi hanya sebagai perantara. Nah, selanjutnya bagaimana sih sampingan bisa mendukung pekerja dan industri UMKM? Jadi di sini yang kita lakukan adalah sampingan ini menghubungkan antara mitra sampingan yang ada pada aplikasi, dan mitra-mitra tersebut sudah terlatih untuk membantu perusahaan menyelesaikan permasalahan bisnisnya. Gitu. Nah, hubungan kerja atau hubungan yang dilakukan antara sampingan dengan mitra-mitranya sendiri ini adalah hubungan kemitraan.
Sehingga ini memungkinkan kami untuk tumbuh secara cepat, tapi di satu sisi tetap memberikan biaya yang rendah bagi perusahaan. Gitu. Ini adalah keuntungan untuk dari sisi pengguna aplikasi atau mitra. Kami biasa menyebutnya mitra sampingan. Ada portal pekerjaan sampingan yang bisa diakses melalui aplikasi. Lalu mitra sampingan juga bisa mengakses fitur reseller. Jadi ada barang-barang yang akan bisa dijual oleh mitra-mitra sampingan pada aplikasi. Yang ketiga adalah melakukan pengumpulan data, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, melakukan pengumpulan data survei, melakukan pengumpulan data tentang restoran, atau yang lainnya. Yang terakhir adalah microtask atau pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa dilakukan dari rumah. Gitu. Nah, ini sangat dimungkinkan dengan perkembangan industri 4.0 sebenarnya. Jadi dengan adanya aplikasi, pekerjaan sampingan pun sebenarnya bisa dilakukan dari rumah dan tidak perlu keluar rumah. Jadi dari HP pun bisa langsung mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, dari data yang kita miliki, sepertiga atau sekitar 30% dari mitra sampingan itu mengambil lebih dari satu pekerjaan. Gitu. Jadi contohnya ada mitra yang mengambil pekerjaan melalui portal pekerjaan di sampingan, sebagai contoh misalnya sebagai admin, tapi di satu sisi dia juga berjualan produk-produk yang ditawarkan melalui reseller. Gitu. Nah, jadi secara lebih detail lagi, sampingan sebenarnya adalah platform yang lengkap untuk solusi tenaga kerja di berbagai industri. Nah, dengan adanya sampingan, perusahaan bisa berkembang secara efektif hanya melalui satu platform aja. Gitu. Dan secara garis besar, sampingan punya dua jenis layanan. Yang pertama itu adalah tenaga kerja on demand. Jadi tenaga kerja kerah biru atau blue collar yang biasa kita kenal. Dan ini tenaga kerjanya di request oleh perusahaan, lalu bisa dikelola sendiri oleh perusahaan atau klien dari sampingan. Gitu. Yang kedua adalah layanan tenaga kerja, di mana perusahaan memberikan proyek atau memberikan tugas yang perlu diselesaikan. Pekerjaan tersebut akan dikelola oleh sampingan yang memastikan perusahaan mendapatkan hasil yang diinginkan oleh perusahaan masing-masing. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut secara efektif? Nah, karena sampingan didukung oleh teknologi, jadi dari ujung ke ujung itu pengusaha bisa melakukan aktivitasnya di dalam lingkup sampingan gitu. Jadi pertama dari segi permintaan tenaga kerja bisa dilakukan di dalam platform sampingan. Yang kedua, apabila pekerja mempunyai alur pekerjaan atau proyek yang diinginkan, itu bisa disesuaikan dengan tim sampingan gitu. Yang ketiga, ketika pekerjaannya sudah mulai dilakukan, para pengusaha atau pemilik usaha dapat melakukan pemantauan kinerja pekerjanya gitu, dari segi kehadirannya, bagaimana progres aktivitasnya setiap hari, dan hal tersebut akan langsung dikonversi menjadi penggajian gitu. Jadi dari tergantung jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaannya adalah pekerjaan harian, para mitra bisa melakukan absensi melalui aplikasi, dan juga nantinya penggajiannya sendiri itu akan langsung masuk ke aplikasinya. Jadi sebenarnya untuk pengusaha tidak perlu pusing memikirkan dari penggajian itu sendiri, karena sudah termasuk dalam layanan yang ditawarkan oleh sampingan. Dan itu semua kita berhubungan dengan pekerjanya melalui aplikasi sampingan. Jadi pekerja bisa mengakses semua data tersebut dari segi permintaan dari pengusaha, alur pekerjaan seperti apa yang harus dilakukan, dan juga pelaporan aktivitas maupun kehadirannya bisa dilakukan melalui aplikasi sampingan. Gitu. Ini gambaran lebih detail dari yang layanan sampingan yang pertama, yaitu tenaga kerja on demand. Jadi sampingan di sini menghubungkan perusahaan dengan individu atau mitra sampingan yang ada di dalam aplikasi. Gitu. Jadi ketika ada request atau ada permintaan dari perusahaan, itu akan dicarikan oleh sampingan ke mitra-mitra sampingan, lalu di sana mitra-mitra sampingan akan diarahkan untuk melakukan pekerjaan di tempat pemberi kerja gitu, perusahaan gitu. Nah, jadi pengawasan dilakukan langsung oleh individu dilakukan pengawasan oleh perusahaan, dan dalam solusi yang pertama ini, pekerja itu biasanya dibayarkan harian atau bulanan. Jadi ini bisa menyelesaikan solusi seperti yang tadi pertama, ketika misalnya ada UMKM yang punya kebutuhan mendadak atau kebutuhan hanya dalam waktu yang singkat, itu bisa menggunakan platform sampingan
untuk merequest tenaga kerja gitu. Itu bisa harian, bisa bulanan. Dan juga ini dalam model ini tenaga kerja itu nanti akan langsung diarahkan untuk datang ke tempat perusahaan dan akan dapat langsung dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Ini adalah contoh kasusnya. Jadi bidang industri yang dicakup oleh sampingan itu termasuk dalam bidang hospitality atau hotel, industri logistik, industri event atau acara seperti konser dan lain-lain, industri makanan atau F&B, administrasi, segala macam administrasi untuk misalnya tenaga untuk online shop atau tenaga untuk pembukuan dan lain-lain itu bisa kita sediakan juga. Dan yang terakhir adalah tim lapangan, biasanya itu di tim sales untuk melakukan penjualan. Untuk biayanya sendiri itu kita menyesuaikan dengan biaya yang ada di pasar, jadi range-nya itu berkisar antara rupiah 120.000 sampai 300.000 per harinya, tergantung dari jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau mitra dari sampingan. Nah, ini contoh-contoh jenis pekerjaannya. Jadi kalau misalnya di bagian administrasi, ada yang bekerja untuk melakukan data entry atau input data, lalu ada yang bekerja menjadi customer service, atau ketiga menjadi telesales. Kalau di industri logistik sendiri, ada yang bisa menjadi staff untuk melakukan packing, melakukan pekerjaan di gudang untuk pendataan, atau juga menjadi kurir untuk mengirimkan barang. Dan untuk industri makanan, kita bisa menyediakan server, waiter, ataupun helper untuk mendukung aktivitas di industri makanan. Ini adalah contoh-contoh kliennya dari sampingan. Jadi untuk administrasi yang ada Moka, lalu untuk kurir kita ada Si Cepat dan juga Shopee Express. Untuk industri F&B salah satu contohnya adalah Tuku, itu yang menjual kopi. Contoh kedua adalah layanan tenaga kerja. Jadi dalam sistem ini perusahaan meminta sampingan untuk menyelesaikan suatu aktivitas di mana aktivitasnya tersebut ketercapaiannya dan juga proses sehari-harinya itu dikelola oleh sampingan gitu. Jadi dalam model ini perusahaan bahkan tidak perlu ketemu langsung dengan tenaga kerjanya karena semuanya dikelola oleh sampingan dan di awal pekerjaan ini dilakukan akan ada perjanjian layanan di mana sampingan dan juga pengusaha menentukan pembayarannya ini seperti apa gitu. Misalnya contoh, apakah per data yang diambil atau per aktivitas tertentu yang dilakukan itu bisa dilakukan. Jadi para pengusaha hanya perlu membayar apa yang didapatkan saja gitu. Jadi nggak perlu membayar secara penuh. Kalau misalnya aktivitas yang dihasilkan oleh para mitra sampingnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pengusaha gitu. Ini contoh kasusnya. Yang pertama misalnya riset pasar. Misalnya ada pengusaha yang menginginkan untuk mengetahui bagaimana penerimaan dari produk itu di pasaran, itu bisa mengumpulkan data-data dari tim sampingan gitu. Sebagai contoh, kita pernah bekerja sama dengan Unilever. Jadi di sana kita melakukan pendataan ke warung-warung untuk mendapatkan insight untuk pengembangan produknya. Gitu. Yang kedua, contohnya adalah distribusi materi penjualan. Jadi dari salah satu industri besar yaitu Danone ingin menyebarkan materi penjualannya ke warung-warung yang ada di beberapa kota di Indonesia gitu. Jadi kita berhasil untuk melakukan pemasangan sekitar 60.000 banner di 12 kota. Nah, ini contoh kasus yang saya rasa paling mendekati dengan kebutuhan teman-teman dari UMKM. Jadi yaitu adalah distribusi produk di mana sampingan di sini melakukan pengelolaan reseller gitu. Jadi atau penjualan kembalinya. Nah, kenapa sih sebenarnya butuh reseller? Jadi reseller ini menghubungkan antara brand atau produk yang dijual oleh pengusaha ke berbagai macam customer melalui perantara yaitu si reseller ini. Kenapa sebenarnya butuh reseller? Karena berdasarkan survei 70% itu orang beli barang karena ada rekomendasi dari orang yang sudah dikenal gitu. Jadi di sini perusahaan itu bisa memanfaatkan si reseller-reseller untuk melakukan ekspansi market gitu. Jadi tanpa perlu buka toko di kota-kota baru atau di tempat-tempat baru, para pengusaha bisa melakukan penjualan barangnya melalui tangan-tangan reseller tersebut gitu. Yang kedua adalah meningkatkan popularitas. Karena yang tadi sudah saya sebutkan juga, orang-orang itu banyak melakukan pembelian ketika ada rekomendasi dari orang-orang terdekat gitu. Dan di sana juga produk-produk dari
brand itu bisa lebih dekat dengan customer karena ada bantuan dari reseller yang ada pada sampingan gitu. Dan yang ketiga adalah sebenarnya mendapatkan insight. Jadi mendapatkan insight atau informasi bagaimana seharusnya pengusaha mengembangkan produknya lebih lanjut lagi gitu. Karena jadi tadi kan reseller ini menghubungkan pengusaha dengan market atau pasar-pasar yang baru. Di sana akan dapat insight yang sebelumnya tidak didapatkan oleh pengusaha melalui jaringan yang pengusaha punya gitu, tapi dari market yang beneran baru kayak gitu. Nah, jadi apa sih yang akan sampingan bantu dalam mengembangkan bisnis reseller? Yang pertama itu adalah pembantuan dari end-to-end operasional. Jadi dari pemesanannya, pembayaran sampai pengiriman itu akan diatur oleh sampingan. Jadi dari pemilik usaha itu tidak perlu untuk memikirkan itu semua, itu akan dibantu oleh sampingan untuk proses operasionalnya. Yang kedua adalah potensi penggunanya. Jadi di sampingan sendiri saat ini sudah ada lebih dari 300.000 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia, dan itu semua berpotensi untuk menjadi reseller dari brand yang pengusaha miliki. Gitu. Yang ketiga adalah brand management dan marketing. Jadi dari sampingan sendiri kita punya berbagai macam channel atau kanal pemasaran. Nah, kita bisa bantu untuk melakukan pemasaran dari produk-produk yang dimiliki oleh pengusaha. Gitu. Kayak gimana sih profil saat ini reseller yang ada di sampingan? Jadi saat ini 78% reseller yang aktif di sampingan itu adalah perempuan dengan rentang usia 25-45 tahun dan juga ibu rumah tangga. Nah, ini cukup menarik karena ibu rumah tangga itu suka menjadi reseller karena mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan tanpa perlu repot dia berjualan langsung gitu. Jadi produknya nggak harus nyetok atau nggak harus ada, tapi mereka langsung bisa menawarkan si produk-produknya ke kerabatnya gitu, ke keluarga, ke teman, tetangga dan lain-lain melalui media sosial. Biasanya sih pakai WhatsApp gitu. Nah, jadi pembelian pertama itu biasanya datang dari si teman-teman atau keluarganya si para ibu rumah tangga ini gitu. Lalu selanjutnya baru meluas ke kerabat yang lain. Nah, di situ baru efek yang tadi diharapkan dengan adanya reseller, yaitu pengusaha bisa menjangkau pasar yang selama ini susah terjangkau, itu akan terbantu dengan adanya reseller. Dan ini ada sedikit beberapa testimoni dari brand yang sudah bergabung dengan sampingan. Yang pertama contoh dari Bolu Botani, dan itu mereka sangat terbantu karena penjualan dan pengirimannya meningkat sejak adanya sampingan gitu. Jadi mereka bisa fokus untuk melakukan pengembangan produknya karena pemasaran dan penjualan itu dibantu oleh sampingan. Yang kedua ini dari ada bawang goreng Quatre namanya. Jadi setelah masuk aplikasi sampingan, penjualannya meningkat 3 kali lipat gitu. Dan yang terakhir ini ada Dimsum Mame. Ini produksinya meningkat sebesar 70% setiap minggunya gitu. Dan ada juga testimoni dari para reseller yang sudah bergabung di sampingan. Ya rata-rata mengapresiasi dengan kemudahannya. Jadi mudah karena hanya dengan aplikasi para reseller ini bisa langsung melakukan pemesanan produk-produknya, dan juga adanya produk-produk baru yang bisa dibeli semuanya melalui satu aplikasi sampingan gitu. Ini adalah profil dari mitra-mitra sampingan. Jadi semua keuntungan yang tadi disebutkan sebelumnya, jadi bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan pekerja-pekerja paruh waktu atau pekerja-pekerja sampingan itu. Yang kedua, bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan sampingan untuk melakukan kegiatan bisnisnya seperti contohnya reseller. Itu dimungkinkan dengan banyaknya mitra sampingan yang saat ini sudah bergabung. Gitu. Saat ini sudah ada 300.000 mitra yang tersebar di 48 kota di seluruh Indonesia. Gitu. Sampai saat ini juga udah lebih dari 100 perusahaan, dari yang besar, dari perusahaan teknologi, perusahaan logistik, perusahaan makanan, minuman, dan lain-lain sudah merasakan keuntungan dengan model bisnis yang dilakukan sampingan. Dan juga sudah ada 400.000 pekerjaan yang diselesaikan oleh mitra-mitra sampingan. Gitu. Dari kota-kotanya sendiri, kita paling banyak saat ini masih di Jabodetabek, tapi sudah mulai banyak juga sebenarnya di kota-kota lain seperti Bandung, Medan, Bali, Surabaya, dan juga sampai ke kota-kota seperti Aceh, Mataram, ataupun Cirebon. Gitu. Yang terakhir, kalau ada dari teman-teman pengusaha UMKM yang tertarik untuk bergabung dengan sampingan, join dengan perusahaan-perusahaan yang logonya sudah tertera di sini, dari ada Gojek, ada
Mocha, ada Oyo, dan juga ada brand-brand seperti Bolu Botani, habis itu ada bawang goreng Quattro dan dimsum mame. Itu bisa membuka link yang ada di sini, yaitu bit.ly/sampingan UMKM. Dari sampingan ingin sekali membantu teman-teman UKM dengan teknologi yang kita miliki gitu. Jadi harapannya kita bisa berkembang bersama untuk membesarkan bisnis dari teman-teman UMKM juga. Dan apabila tadi penjelasannya juga ada yang belum jelas atau masih bingung bagaimana sampingan bisa membantu, nggak apa-apa, diisi aja di sini karena kita juga mau berdiskusi dengan teman-teman UMKM bagaimana sampingan bisa lebih membantu teman-teman dalam mengembangkan bisnisnya. Gitu. Mungkin yang terakhir juga terima kasih dari teman-teman UMKM karena kita senang banget bisa connect dengan teman-teman UMKM di sini dalam diskusi hari ini. Gitu. Mungkin sekian sih pemaparannya Mas Edo. Ya, terima kasih banyak Mas Rian. Pemaparannya bagus banget nih buat para pelaku UMKM pastinya. Soalnya bakal ada wadah tersendiri untuk UMKM bisa meningkatkan penjualan. Oke, ini Mas Rian, ini ada yang ingin bertanya nih dari Mbak Sarah. Hai Sampingan, mau tanya dong, kenapa aplikasinya belum ada di App Store? Thank you. Posisinya di mana ya, Mbak? Soalnya harusnya sih kita sudah available di seluruh Indonesia sih, bisa dicek juga. Gitu. Iya. Mbak Sarah itu ada dari Mas Rian sudah dijawab tadi katanya App Store sudah ada Mas ya? Sudah berlaku. Iya, sudah ada. Kita sudah dari 2019 sih Mas. Saya sambil cek juga nih. Iya, coba sambil dicek dulu Mas. Karena iya. saya bukan Apple. Kita ada di Android kebetulan saat ini baru. Ada sih di Play Store. Oh, di App Store coba saya cek. Jadi saat ini kita adanya di Android. Mungkin kalau apakah tadi Mbak Sarah ya? Itu di Android atau di Apple? Karena kalau di Apple, mohon maaf saat ini kita belum ada, mungkin ke depannya kalau banyak permintaan kita akan mengembangkan aplikasi di Apple atau iOS gitu. Oke Mas, ini ada pertanyaan selanjutnya. Oh teman-teman kalau mau bertanya jangan ragu, jangan sungkan, bisa langsung di chat melalui kolom chat yang ada di sini. Nanti akan saya sampaikan langsung ke Mas Riannya pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan kedua. Halo Mas Rian, mau nanya, kalau untuk reseller, apakah ada requirements tertentu dan apa ada target penjualan? Lalu yang kedua, untuk UMKM yang mau bekerja sama dengan dalam hal reseller, bagaimana sampingan menentukan siapa saja dan berapa reseller yang akan join dalam kerjasama tersebut? Terima kasih. Oke. Jadi untuk saya jawab dulu pertanyaan pertama ya. Untuk jadi reseller itu nggak ada ketentuannya Mbak. Jadi bisa langsung daftar di aplikasi sampingan. Nanti di sana ada produk yang bisa langsung dilihat-lihat. Mbak bisa langsung beli kapanpun Mbak mau gitu. Jadi nggak ada requirement dan juga tidak ada target penjualan. Karena semuanya tergantung dengan kebutuhan dari para reseller masing-masing gitu. Lalu yang untuk nomor 2, UMKM yang mau bekerja sama, bagaimana sampingan menentukan siapa saja. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada yang tertarik, bisa mengisi formnya di sini, nanti kita akan hubungi, lalu kita akan melihat sebenarnya apakah produk yang dijual oleh teman-teman UMKM ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di sampingan gitu. Jadi pastinya kita juga ada pemilihan kriteria sendiri. Lalu kalau misalnya sudah melewati berbagai kriteria tersebut, itu akan langsung kita upload atau kita naikkan produknya ke aplikasi sampingan. Jadi nanti nggak ada keterbatasan, Mbak. Jadi siapa saja yang ada di dalam platform sampingan yang total sebanyak 300.000 tadi, itu bisa langsung membeli produk yang ada di aplikasi sampingan. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya, Mbak. Itu. Ya kira-kira ada yang mau bertanya lagi mungkin teman-teman? Iya Mas, kalau misalkan saya sih mau nanya aja sih Mas, kalau misalkan untuk pekerjaan yang lepas gitu Mas, itu jadi sampingan itu bantu requirement ngebantu untuk hire juga, interview segala macam, atau cuma naruh profile aja tuh nanti yang interview dari pihak perusahaannya kayak gitu Mas? Itu sebenarnya kita cukup fleksibel Mas di situ. Jadi tergantung kebutuhan perusahaannya. Jadi dalam aplikasi sampingan sendiri kita udah ada berbagai jenis pekerjaan yang sudah ada standarnya gitu. Jadi kayak kita sudah melakukan wawancara dan juga seleksi terlebih dahulu. Nah,
Apabila perusahaan mau menerima langsung itu bisa. Lalu pilihan kedua misalnya perusahaan itu mau melakukan wawancara itu juga bisa. Jadi nanti kita akan kasih listnya. Jadi misalnya kebutuhannya 10, biasanya kita akan kasih lebih kayak sekitar 20 gitu misalnya. Jadi nanti itu bisa melakukan wawancara dan jadinya nanti pengusaha bisa milih mana yang cocok untuk pengusaha itu masing-masing gitu. Karena kan biasanya untuk beberapa pekerjaan preferensinya beda-beda ya. Karena misalnya contoh pekerjaan sales gitu. Jadi untuk pekerjaan sales biasanya walaupun ada seleksi yang sudah dilakukan oleh sampingan, biasanya pengusaha itu pengen tahu bagaimana skill dia menjual dan bagaimana kecocokan skill tersebut dengan produk yang dijual oleh pengusaha gitu. Jadi biasanya untuk pekerjaan yang jenis tersebut itu dilakukan wawancara ulang. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu ada preferensi khusus itu biasanya pengusaha atau perusahaan itu sudah langsung menerima apa yang diberikan oleh sampingan gitu. Jadi terus sampingannya nyeleksi ya, misalnya ada 10 orang kandidat, kita bisa diseleksi 10 orang itu diambil satu kayak gitu Mas. Ya, betul. Oke. Jadi sebenarnya ketika ada pekerja yang pertama kali masuk ke aplikasi sampingan, itu langsung bisa memilih jenis pekerjaan apa yang diminati gitu Mas. Di situ nanti udah ada proses seleksinya juga, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan di sana untuk menseleksi. Kalau sudah lulus, nanti dia langsung bisa mengambil pekerjaan yang sesuai dengan jenisnya tersebut. Contoh misalnya, dia melakukan seleksi untuk pekerjaan administrasi gitu. Jadi nanti ketika ada pekerjaan dengan jenis administrasi, itu dia bisa langsung daftar, dan juga kalau nantinya pengusahanya tidak perlu melakukan interview tambahan, itu dia akan bisa langsung bekerja di sana gitu Mas. Oke, I see. Paham. Menarik sekali ini. Ya teman-teman mungkin masih ada yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat. Nanti akan saya langsung sampaikan kepada Mas Rian seperti itu. Oh ya, Mas, kalau untuk UMKM sendiri ini kayak kalau reseller gitu Mas, itu jadi maksudnya kita masukin produk, terus nanti produknya itu dicari reseller gitu apa gimana Mas? Kalau untuk UMKM, jadi di sampingan itu kan tadi yang pertama ada seleksi Mas ya. Ada seleksi untuk produk yang bisa masuk karena kayak kita juga ingin memastikan bahwa produk yang dijual ini cocok dengan kriteria atau karakteristik dari mitra-mitra sampingan sendiri gitu. Nanti kalau sudah masuk itu sebenarnya semacam marketplace aja gitu Mas. Jadi kita pasang barangnya di aplikasi, nanti tergantung ada yang beli atau enggak aja gitu. Jadi di situ nanti kita juga mengarahkan bagaimana membuat gambar yang menarik, bagaimana melakukan deskripsi penjualan yang bisa membuat si pelanggannya itu lebih tertarik untuk membeli produknya gitu. Jadi di sini kita membantu proses tersebut, dan juga nggak lupa kita juga ada proses marketingnya juga. Jadi kita juga ada sosial media dan lain-lain, dan aplikasi ini kan juga penggunanya banyak, jadi kayak kita bisa kirimin informasi bahwa hey, ini ada produk baru loh di sampingan dari produk A gitu. Jadi bisa dicoba dan dibeli gitu, karena dengan kriteria yang tadi udah dimasukkan sama si pemilik produknya gitu sih Mas. Oke. Kalau kurang lebih biasanya kalau dari proses kita masukin barang kayak gitu ke sampingannya itu sampai final tuh bisa berapa lama kalau untuk UMKM yang mau coba kayak gitu? Sebenarnya cepat sih Mas. Biasanya kalau misalnya proses tektokannya mungkin sekitar 1 minggu juga udah bisa live, atau bisa lebih cepat sih. Bisa lah ya. Iya, dan tapi di sini saat ini kita masih di Jabodetabek ya Mas, kalau untuk reseller. Tapi kita nggak menutup kemungkinan, makanya kalau ada teman-teman dari UMKM yang tertarik untuk menggunakan produk sampingan, bisa diisi dulu aja. Nanti biar kita bisa lihat sebenarnya kita harus buka kota barunya di mana lagi sih, kayak gitu. Oh, jadi ada kayak cabangnya gitu Mas ya, cabang buat. Iya, saat ini soalnya masih di Jabodetabek, tapi kalau misalnya emang permintaannya banyak, sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk kita melakukan ekspansi gitu sih Mas. Oke, jadi teman-teman yang punya UMKM di luar Jabodetabek juga masih bisa dimungkinkan juga untuk dibantu nih sama platform sampingan ini. Isi aja dulu, jadi nanti kita bisa lihat sebenarnya untuk kota, misalnya kota Bandung gitu, kalau misalnya emang banyak, nanti bisa kita pertimbangkan untuk membuka. Jakarta, gitu. Depok ya. Tangerang, Bekasi, betul. Tangerang, Bekasi. Oke, menarik. Ya, teman-teman apakah ada yang... Ya, teman-teman kalau mau bertanya jangan lupa langsung aja diisi pertanyaannya, sembari saya juga menanya-nanya ke Mas Tiannya mengenai sampingan ini sendiri, seperti itu.
Tapi dimungkinkan Mas ya kalau misalkan buat saya punya UMKM, terus saya juga mau kerja sampingan juga gitu bisa Mas ya? Maksudnya saya punya produk tuh saya mau kerja jadi admin juga, saya mau kerja jadi apa juga itu bisa Mas ya? Bisa Mas. Jadi cukup banyak sih sebenarnya yang apa namanya tadi kan kalau Mas contohnya misalnya Mas punya produknya mau jadi admin juga atau mau jadi apa namanya ikut kerjaan-kerjaan kecil kayak review produk atau review aplikasi itu juga boleh banget sih Mas. Jadi nggak menutup kemungkinan gitu dan ya tadi sekitar 30% sih rata-rata lebih dari satu biasanya. Jadi nggak cuman dia cari kerja aja di sampingan tapi dia juga jadi reseller gitu misalnya dan bisa juga dia aktif untuk pekerjaan yang tadi misalnya review atau ngumpulin data, isi survei dan lain-lain. Gitu, Mas. Kalau kayak gitu Mas, ntar perusahaannya bisa ini dong, berarti bisa menilai kinerjanya gitu atau gimana? Melalui sampingan atau? Iya, nanti di akhir apa namanya di akhir pekerjaannya biasanya nanti kita akan minta apa namanya feedback dari perusahaan bagaimana sebenarnya dari segi layanannya sampingan sendiri dan juga dari kinerja si pekerjanya gitu Mas. Jadi itu nanti akan kita jadiin bahan evaluasi ke depannya profil-profil orang ini apakah cocok untuk ditempatkan di pekerjaan yang sama atau sebenarnya dia cocok untuk pekerjaan yang lain karena reviewnya tadi lebih baik kayak gitu sih Mas. Tapi kalau misalkan gini Mas, kalau misalkan saya kerja nih Mas, proyeknya misalkan 3 bulan gitu, kayak 2 bulan, sebulan 2 bulan itu kalau mau keluar itu bisa nggak sih Mas? Maksudnya kalau tiba-tiba tengah saya mau keluar kayak gitu terus apa ganti proyek lagi gitu bisa nggak sih Mas? Apa harus di-fullin dulu atau kayak gimana tuh? Kalau misalnya proyek yang jangka panjang, dari kita sebenarnya mengharapkan untuk selesai sampai ujung karena kan di awal juga kita ada perjanjian kerjasamanya gitu Mas, perjanjian kemitraannya antara sampingan dan pekerjanya gitu. Tapi apa namanya? Kalau misalnya setelah selesai atau itu mau pindah ke proyek yang lain itu nggak ada masalah. Jadi nggak terikat gitu. Misalnya contoh ada satu proyek yang 1 minggu gitu misalnya. Terus setelah 1 minggu sebenarnya proyeknya itu diperpanjang gitu. Jadi ada penawaran lagi ke pekerja yang sama, mau nggak nih join apa namanya pekerjaan yang sama ini diperpanjang lagi sampai 1 bulan ke depan. Kalau misalnya emang nggak cocok itu nggak ada masalah untuk menolak gitu. Yang penting sebenarnya untuk yang apa namanya pekerjaan yang tadi pertamanya seminggu itu sebisa mungkin kalau nggak ada halangan gitu. Karena kan kita juga nggak menutup kemungkinan misalnya tiba-tiba sakit keras atau ada apa gitu, namanya apa ke force major apapun lah yang kita tidak inginkan itu ya mau nggak mau kita akan cari penggantinya itu kalau kayak gitu nggak apa-apa gitu sih Mas. Oh iya oke. Berarti dimungkinkan juga untuk keluar tapi sebenarnya nggak inilah maksudnya nggak direkomendasikan untuk keluar seperti itu lah ya. Betul karena nanti dari segi penilaiannya sendiri juga akan kurang baik dari perusahaan gitu kan karena dilihat komitmennya kok kurang gitu padahal apa namanya dari awal kan sudah diinfokan bahwa itu bisa ini ini nggak ngasih rating jadi kayak kan kalau di Gojek itu kan aplikasi kan kita ngeliat di aplikasi Gojek itu sendiri kan si Gojeknya kan bisa dikasih rating dan si Gojeknya bisa ngerating ininya. Kalau itu penggunanya gitu ya. Halo, tes. Kalau di sini sama gitu, saya perusahaannya bisa tes halo. Iya, suara saya kedengaran ya? Agak putus-putus soalnya suara Mas Edo. Kedengeran Mas suaranya lancar. Oke, iya. Jadi menjawab. Halo tes. Iya, halo. Lancar saya. Iya. Oke, mungkin sambil saya jawab ya. Untuk pertanyaan mengenai rating, saat ini kita masih dari apa namanya perusahaan ke penggunanya dulu sih Mas dan itu masih belum di dalam aplikasi gitu. Jadi itu ada di dalam apa namanya rancangan pengembangan produk kita sih Mas karena nggak sama seperti Gojek sebenarnya pengalaman dari pekerja ke perusahaan dan sebaliknya itu sama-sama penting gitu. Jadi kalau misalnya pekerja mungkin dia bisa mereview sebenarnya apakah lingkungan pekerjaannya itu baik gitu kan karena ada aja misalnya lingkungan pekerjaannya tidak nyaman atau perlakuannya tidak baik. Nah, itu kita juga harapkan untuk mendapatkan data-data tersebut dan sebaliknya dari pengusaha juga bisa memberikan feedback bagaimana dari segi perilakunya, dari hasil kerjanya itu apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum gitu sih Mas. Tapi mostly maksudnya pekerjaan itu nggak perlu kantor kan Mas ya?
kerjaan itu yang bisa dikerjain dari rumah ya mostly ya. Nah, itu macam-macam sih Mas. Jadi untuk pekerjaan yang tadi yang pertama itu kan kayak tenaga kerja on demand. Jadi biasanya kalau pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu dari pengusaha atau perusahaannya itu mengharapkan orangnya datang ke tempat gitu. Karena misalnya contoh untuk pekerja gudang itu kan nggak mungkin dari rumah gitu ya Mas ya. Tapi kalau misalnya apa namanya pekerjaan kayak admin atau kita juga ada misalnya kayak penterjemah gitu, itu biasanya dari segi perusahaannya itu nggak keberatan untuk melakukan pekerjaannya dari rumah gitu. Tapi ya emang tidak memungkiri di beberapa pekerjaan itu diharuskan ke sana gitu karena ya emang faktor pekerjaannya yang tidak memungkinkan karena tadi di bidang logistik, di bidang sales lapangan dan lain-lain gitu Mas. Berarti lokasi juga harus diperhatikan itu Mas. Maksudnya kalau rumahnya di luar Jabodetabek tapi gudangnya di Jabodetabek juga harus diperhatikan gitu. Kalau itu kita di sistem udah ada sih Mas. Jadi nanti yang apa yang dilihat sama pekerja itu tuh pekerjaan yang ada di kotanya dia aja gitu. Jadi misalnya saat ini kayak kita ada lowongan untuk melakukan pekerjaan merchandiser itu di kota-kota tertentu, misalnya di apa namanya Makassar gitu. Nah, yang di kota sebelahnya misalnya di Manado, kalau Manado emang nggak dibuka ya itu nggak akan bisa ngelihat gitu Mas. Tapi dia dibuka di Makassar, di Bandung, di Bogor, di Jakarta, ya semua apa namanya user atau apa namanya mitra-mitra sampingan yang ada di kota-kota tersebut baru bisa melihat kerjaannya gitu Mas. Jadi kita juga nggak mau kayak apa ya PHP lah sebutannya kayak misalnya oh ada kerjaan nih, ada pekerja gudang gitu. Tapi pas dilihat kok di Bogor gitu, padahal saya rumahnya di Bandung gitu kan, itu nggak mungkin kayak gitu sih. Oh jadi, tapi kalau misalkan domisili Tangerang Selatan Jakarta masih bisa lah Mas ya, misalnya Tangerang itu Jakarta. Kalau yang Jabodetabek gitu biasanya kita emang suka buka sih Mas. Jadi misalnya kayak contoh Jabodetabek atau Surabaya biasanya kan mepet sama Sidoarjo tuh Mas atau Gresik gitu. Nah itu biasanya kayak gitu-gitu kita buka. Gitu. Kalau ini Mas mau nanya lagi kalau UMKM-nya sendiri Mas, UMKM di bawah sampingan ini banyak apa? Maksudnya masih di kisaran Jakarta aja atau udah ada di luar Jakarta, Jabodetabek gitu Mas? Nah, sebenarnya ini menarik juga sih Mas. Jadi definisi UMKM kan sebenarnya lumayan luas ya. Jadi UMKM bisa aja dinilai dari jumlah pekerja yang ada di sana gitu. Kalau misalnya dari sisi itu banyak sebenarnya kayak startup teknologi yang masuk ke golongan UKM juga sebenarnya karena dia orangnya sebenarnya cuma 10 orang, cuma 5 orang. Nah, itu sebenarnya lumayan banyak ada yang di Jakarta dan juga di luar Jakarta gitu. Nah, tapi kalau untuk UMKM sendiri kebanyakan di kita ini masih yang di mitra-mitra reseller. Jadi yang brand-brand yang ada di bawah sini nih kayak Botani, Parusimbo dan lain-lain. Nah itu karena kita saat ini beroperasinya masih di Jabodetabek untuk yang reseller, jadi semuanya itu ada di Jabodetabek sih Mas. Gitu. Tapi kalau yang tadi yang lain, walaupun sebenarnya kategori UKM-nya masih agak abu-abu di sini ya, itu karena apa namanya yang tadi kalau misalnya berdasarkan apa namanya berdasarkan pendapatan mereka juga mungkin masih kecil karena masih startup. Berdasarkan jumlah pekerja mereka juga masih kecil karena biasanya cuma 1 sampai 10 orang gitu. Itu lumayan tersebar sih nggak cuma di Jakarta aja gitu Mas. Oke, menarik sekali. Oke teman-teman mungkin ada yang mau bertanya teman-teman. Saya berikan waktu lebih lanjut biar nanti bisa dijawab sama Mas Rian juga. Bisa langsung di kolom chatnya. Nanti saya sampaikan ke Mas Rian. Seperti itu. Ini kita live di Facebook juga atau bagaimana? Iya, live di Facebook juga. Oke. Di Facebook mungkin ada yang nanya nggak tuh Mas? Coba cek dulu. Iya, siapa tahu kan ada yang komen.
Nah, belum ada yang ditanya lagi. Jadi kalau boleh bocoran Mas ke depannya, misalnya sampingan ini kira-kira mau ada apa lagi Mas, terobosan-terobosan barunya gitu. Dikit gitu Mas. Kalau boleh nih Mas. Ini belum di-mute Mas. Ya, untuk terobosan Ya, ya. baru pastinya kita terus ngembangin si produknya. Gimana kita bisa lebih efisien lagi sih Mas untuk ngelakuin kerjaan-kerjaan yang tadi gitu. Karena sebenarnya untuk untuk perusahaannya sendiri, ketika emang kitanya lebih efisien, kita bisa menawarkan harga yang lebih murah juga ke teman-teman semua. Sorry. Halo. Ya, halo Mas. Halo. Halo. Iya. Kedengeran nggak Mas? Iya, kedengeran Mas. Iya, kedengeran. Itu gimana Mas? Soalnya agak-agak delay ya? Yeah. Oh iya. Ya, jadi dari segi pengembangan produk sendiri, kita ingin gimana dari segi dua pihak sih Mas. Jadi pertama, dari segi pengusaha itu bisa lebih gampang lagi kalau mau request layanan kita, atau misalnya untuk memasukkan produknya ke aplikasi itu ada perubahan, itu bisa lebih mudah lagi. Dari segi ke mitra sampingannya sendiri, kita sebenarnya pengen gimana melakukan kerjaannya itu lebih gampang lagi gitu. Jadi mendapatkan kerjaan yang lebih sesuai, terus juga untuk melakukan pekerjaannya juga jadi lebih gampang gitu. Jadi kayak kerjaan-kerjaan sampingan yang nantinya makin lebih aneh-aneh itu jadi makin bisa lagi dikerjain di aplikasi gitu sih Mas. Yang ketiga itu untuk itu semua sebenarnya kita juga mengembangkan ya sistem internal kita, gimana kita bisa lebih efisien lagi gitu. Jadi kayak ketika kita bisa lebih efisien, harapannya produktivitas para mitra bisa lebih tinggi, dan juga kita bisa menawarkan skema yang lebih kompetitif untuk teman-teman pengusaha juga gitu. Oke, kalau gitu Mas. Jadi sangat amat menarik sih. Sebenarnya UMKM potensinya banyak banget, bisa bekerjasama juga dengan sampingan. Nggak cuma UMKM, tapi orang-orang yang mungkin bekerja tapi masih kurang masih ada waktu luang dan masih butuh pekerjaan untuk mencari tambahan gitu Mas ya. Itu bisa join juga ke sampingan ini gitu. Betul. Jadi ya zaman sekarang pekerjaan satu nggak cukup lah, harus lebih dari satu lah. Iya benar Mas. Kayak gitu lah kurang lebihnya. Oke lah, kalau menurut saya mungkin cukup, pertanyaannya juga sudah terjawab semua. Mungkin dari Masnya ada closing statement terakhir Mas yang mau disampaikan ke teman-teman semua seperti itu. Oke. Tadi kita menunggu banget sebenarnya teman-teman dari UMKM bisa bergabung sama sampingan gitu. Jadi apapun kebutuhannya mungkin bisa disampaikan dulu ke kita bisa diskusi bagaimana sampingan bisa lebih membantu lagi teman-teman UKM, terutama di masa-masa sulit kayak gini ya Mas ya. Jadi gimana usaha dalam keadaan ekonomi yang sulit bisa lebih kompetitif, bisa lebih efisien, itu kami pengen banget ngebantu teman-teman semua gitu. Nah, caranya bisa isi link yang ada di sini gitu. Dan terakhir juga nggak gampang ya Mas, karena UMKM itu begitu banyak. Buat kita mendapatkan akses ke teman-teman UKM. Jadi terima kasih sekali buat Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia yang udah memfasilitasi diskusi dari sampingan ke teman-teman pelaku UMKM juga gitu Mas. Dan kalau ada salah mohon maaf dari saya dan khususnya dari sampingan juga Mas. Gitu. Siap Mas kalau kayak gitu Mas. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak Mas udah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang pada pagi hari ini. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman masih tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk bekerja boleh, tapi jangan lupa protokol kesehatan dipatuhi. Terima kasih semua. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.